Kalau nanti kamu udah punya duit, kamu mau ngapain? Beli rumah, liburan ke luar negeri, punya mobil sport, atau jadi kolektor perhiasan mewah? Kalau kamu udah punya uang, pada dasarnya kamu bebas mau ngapain aja, karena itu memang hakmu. Tapi kalau dari awal kamu udah langsung foya-foya cuma gara-gara pengen dapat validasi dari orang lain, ini agaknya kurang bijak. Pas ekonomi kamu mulai naik, biasanya kamu akan tergoda buat beli hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu kamu butuhkan. Nah, di video kali ini kita bakal bahas hal fundamental yang perlu kamu prioritaskan kalau nanti kamu udah punya uang. Selamat datang di channel Edutektif, di mana kita akan bahas semua hal yang berkaitan dengan edukasi, teknologi, dan produktivitas yang berhubungan langsung dengan fenomena sosial di kehidupan sehari-hari. Pertama, benerin wajahmu dulu. Ini mungkin terdengar agak aneh, terutama buat cowok-cowok. Tapi ini beneran serius. Manusia itu makhluk visual, kita dinilai berdasarkan apa yang kita tampilkan. Kamu pasti pernah dengar kan, ada yang bilang, katanya kalau cewek berwajah cantik, 70% hidupnya jadi lebih gampang. Terus ada juga penelitian yang bilang, kalau orang yang wajahnya menarik itu penghasilannya bisa 15% lebih tinggi dari orang biasa. Pernah nggak sih lihat lowongan kerja yang kualifikasinya ada embel-embel berpenampilan menarik? Dari sini aja udah jelas kalau orang dalam tanda kutip jelek gak masuk di kualifikasi ini. Bisa dilihat ya, dari segi mencari kerja aja, orang yang berpenampilan menarik punya opportunity yang lebih gede dibanding orang yang kurang. Biasanya orang yang berpenampilan menarik juga lebih dihargai, baik di kehidupan pribadi maupun profesional. Kalau orang udah lebih dihargai, otomatis peluang-peluang baru bakal datang, jadi hidupnya terasa lebih mudah. Berpenampilan menarik bisa dimulai dari wajah. Mulai aja dari yang bikin kamu minder. Misalnya, kalau kamu ada jerawat ya disembuhin, kalau gigi berantakan coba dibenerin, terus kalau kulit kusam dan banyak flek ya dirawat dong. Wajah itu penting banget buat ketemu orang sehari-hari. Kalau wajahmu oke, kepercayaan dirimu pasti naik dan itu ngaruh banget ke banyak hal dalam hidup. Jadi, kalau nanti kamu punya uang, benerin muka tuh wajib hukumnya buat diprioritasin. Kedua, badan yang sehat itu penting. Wajah udah, sekarang badan. Ini memang butuh waktu lebih lama, tapi hasilnya bakal sebanding. Kalau kamu udah punya uang, badan yang sehat itu penting biar kamu bisa nikmatin semua hal yang udah kamu capai. Gak usah mikir panjang, langsung aja ke gym dan cari personal trainer. Kasih tahu target badan yang kamu pengen, nanti trainernya bakal bantuin ngatur semua keperluannya. Kalau badan kamu sehat kan enak, orang-orang jadi pada ngelirik. Kepercayaan diri juga lagi-lagi auto naik. Rata-rata gym zaman sekarang juga udah punya sauna dan spa-nya. Lumayan kan bisa ngilangin pegel-pegel. Sauna seminggu sekali aja udah bagus loh. Risiko kena penyakit jantung bisa turun 27%. Kalau sauna 4 kali seminggu, risiko gagal jantung bisa turun hampir 50%. Ini bisa terjadi karena panas sauna tuh bikin badan kamu ngeluarin zat namanya endorfin yang bantu lancarin aliran darah dan bikin otot-otot yang tegang jadi rileks. Ketiga, kasur, bantal, dan spray yang enak. Dulu pas lagi susah, kadang kita nggak sadar betapa nggak nyamannya tempat tidur kita. Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau setiap bangun tidur, badan pegel-pegel, tidur nggak nyenyak, atau pas bangun malah bawaannya masih ngantuk aja? Itu bisa jadi gara-gara kasur kamu jelek. Coba deh sesekali nginep di hotel atau tempat-tempat yang nyaman. Walaupun tidur kurang dari 8 jam, tapi pas bangun badan tetap terasa seger. Kebanyakan orang yang baru punya duit tuh kadang malah boros buat hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat, kayak ganti TV baru atau mobil. Beda sama orang yang udah kaya beneran. Mereka lebih suka beli barang yang bikin mereka nyaman, kayak kasur, bantal, atau spray. Ini juga yang kadang nggak bisa dicerna sama orang biasa. Kadang kita suka heran kan? Ngapain sih orang kaya mau-maunya beli barang-barang ginian sampai puluhan juta? Tapi coba deh dipikir lagi. Kayaknya ngeluarin duit banyak buat tempat tidur tuh emang worth it, soalnya sepertiga hidup kita kan dihabisin di atas kasur. Keempat, makanan bergizi itu wajib. Dulu pas masih ngekos atau kerja rodi buat ngejar cita-cita, kita sering banget ngirit urusan makan. Makan tuh cuma buat biar kenyang aja, nggak peduli apakah makanan yang dikonsumsi itu bergizi apa enggak, yang penting perut keisi. Tapi pas sudah punya duit, pandangan kita soal makanan langsung berubah total. Makanan tuh ibaratnya kayak bensin buat badan. Kalau kita makan makanan yang bagus, kita bisa kerja lebih fokus dan tahan lama. Kamu pernah kepikiran nggak sih kenapa makanan di restoran mewah harganya mahal tapi porsinya kok kecil-kecil?
Sedangkan nasi Padang atau pentol tusuk di pinggir jalan harganya murah meriah dan porsinya banyak. Jawabannya yaitu, orang kaya makan buat dapetin nutrisi atau sekadar pengen nyobain pengalaman makan yang beda. Sebaliknya, orang yang ekonominya pas-pasan bisa makan aja udah syukur. Kelima, pindah lokasi tempat tinggal. Mungkin kamu nggak sadar ternyata lokasi tempat tinggal itu merupakan faktor penting yang nentuin kamu itu siapa. Ada data statistik yang bilang kalau lokasi rumah itu bisa nentuin siapa jodohmu, dengan siapa kamu bergaul, apa hobimu, bahkan apa keyakinan politik dan agamamu. Simpelnya gini deh, kamu lahir dan gede di Indonesia, terus jalanin hidup kayak sekarang. Tapi coba bayangin, seandainya di dunia paralel kamu lahir di tempat yang beda, pasti hidup kamu juga bakal beda. Kalau dimasukin ke konsep ekonomi, semakin dekat kamu sama pusat uang, semakin banyak pula uang yang bisa kamu dapetin. Semakin dekat rumah kamu sama tempat kerjaan, semakin banyak juga waktu yang bisa kamu hemat. Kalau sekarang kamu ngerasa tempat tinggal kamu kurang oke, misalnya fasilitas umumnya kurang, banyak ormas yang gak jelas, atau pergaulan anak-anak yang kurang bener, maka pindah tempat tinggal ke lokasi yang lebih baik bisa jadi keputusan yang perlu kamu pertimbangkan. Keenam, kosongin jadwal sebisa mungkin. Pas sudah punya duit, tujuan kamu tuh cuma satu, yaitu kosongin jadwal atau mulai kurangin kesibukan. Kalau dulu kamu tipe orang yang yes man atau gampangnya orang yang gak enakan, mulai sekarang coba deh berani diri buat bilang enggak. Semakin sedikit jadwalmu, semakin banyak pula waktu yang bisa kamu pakai buat nikmatin hal-hal yang beneran kamu suka. Nah, dari situ terkadang ide-ide kreatif biasanya muncul. Kalau tiap hari kegiatan kamu cuma bangun tidur, kerja, terus main TikTok, besoknya gitu lagi, ya gimana mau berkembang? Otak kamu nggak bisa mikir kreatif soalnya hidup dengan rutinitas yang sama tiap hari tuh bikin kamu jadi kaku kayak robot. Ketujuh, outsource pekerjaan yang nggak mikir. Kedengarannya remeh sih, tapi kamu beneran harus coba outsource semua pekerjaan yang nggak butuh mikir banyak. Kan kamu udah punya duit nih, udah bisa bayar orang buat bantu bersihin rumah, nyuci baju, nyetrika, dan lain-lain. Jadi waktu sama tenagamu bisa lebih hemat, kamu jadi bisa fokus ke pekerjaan yang butuh pemikiran strategis. Tapi ingat, hal-hal yang kamu suka tetap lakuin sendiri, misalnya jalan-jalan sama hewan piaraan. Biar makin jelas, coba juga setting semua tagihan bulanan kayak listrik, asuransi, atau internet. Jadi autopay semua. Bikin semuanya otomatis, jadi kamu cukup cek-cek sesekali aja cuma buat mastiin kalau semuanya aman. Kedelapan, cari guru yang expert. Belajar sendiri itu memang baik, tapi akan lebih bijak kalau belajar langsung sama orang yang lebih berpengalaman. Misalnya, ketika kamu mau naik gunung, kamu mau bareng siapa? Orang yang pertama kali naik gunung dan cuman ingin foto? Atau para pendaki yang udah sering bolak-balik naik gunung? Jawabannya udah jelas ya. Logika yang sama juga berlaku ketika kamu pengen belajar hal baru, kamu akan belajar jauh lebih efisien ketika kamu belajar langsung sama expert atau mereka yang ahli di bidangnya. Pas kamu belajar hal baru, sebenarnya kamu tuh lagi meraba-raba. Kamu nggak tahu mana langkah yang benar dan mana yang salah. Bisa aja kamu buang-buang waktu selama bertahun-tahun tanpa hasil, cuman gara-gara ngulangin kesalahan yang sama. Contohnya, pas kamu baru belajar coding, kamu udah belajar berbulan-bulan, udah nontonin puluhan bahkan ratusan tutorial pemrograman, tapi tetap aja pas mau bikin website, kamu nggak bisa ngerjainnya tanpa lihat tutorial. Kira-kira kenapa? Karena bisa aja kamu terjebak di tutorial hell, di mana kamu terperangkap dalam siklus mengonsumsi banyak video tutorial secara terus-menerus tanpa mampu menerapkannya di proyek nyata. Hal ini akan beda kalau kamu diajarin langsung sama yang udah jago. Mereka bisa lihat titik butamu dengan cepat. Ibaratnya kayak seorang grandmaster catur yang mengawasi seorang pemula, mereka bisa melihat beberapa langkah ke depan sementara pemula hanya fokus pada apa yang ada di depan. Selain lebih pengalaman, mereka juga bisa mempersingkat waktu belajarmu karena mereka tahu metode-metode yang udah terbukti ampuh berdasarkan pengalaman mereka. Dan yang paling penting, mereka bisa ngasih tahu hal-hal apa aja yang boleh dan nggak boleh kamu lakuin, jadi kamu kayak nemuin jalan pintas buat dapetin skill yang kamu pengen. Guru, mentor, atau coach kayak gini emang biasanya mahal, jauh dari jangkauan orang kebanyakan. Eksekutif coach aja biayanya bisa jutaan rupiah cuma buat Zoom call sejam doang. Tapi selama ilmunya beneran bagus dan sesuai sama yang kamu pengen, ya nggak masalah sih bayar mahal. Investasi kayak gini balik modalnya bisa cepet banget, bahkan bisa cuma sebulan doang.
Ke-9, buat cerita dan petualangan seru. Salah satu cara menjadi orang yang menarik adalah dengan menjalani kehidupan yang layak diceritain. Pernah nggak sih kamu bosen sama orang yang kalau lagi nongkrong obrolannya itu-itu aja? Kalau nggak politik, ya quotes Instagram. Sesekali cobain deh traveling atau nyobain hal-hal baru. Fokus sama prosesnya, bukan cuma tujuan akhirnya. Lakuin hal-hal yang bikin kamu ngerasa beneran hidup. Kamu yang lagi nonton video ini pasti punya daftar impian atau list hal-hal yang pengen kamu cobain minimal sekali seumur hidup kan? Waktu terus berjalan dan kesempatan bisa hilang kapan aja. Kalau nanti kamu udah punya duit, please jangan ditunda-tunda. Ngeluarin duit buat beli pengalaman seru tuh justru bikin kamu makin kaya. Soalnya semakin banyak pengalaman yang kamu dapetin, semakin kenal juga kamu sama dirimu sendiri. Karena faktanya, kebanyakan orang yang udah meninggal pun gak pernah beneran tahu siapa diri mereka sebenarnya. Bonus buat kamu yang udah nonton sampai akhir. Jalani kehidupan yang baru. Kamu mungkin gak suka sama versi dirimu yang sekarang. Wajar kok, walaupun udah punya duit, tapi tetap aja kadang ngerasa ada yang kurang. Kalau kamu nerapin semua tips sebelumnya, dijamin kamu bakal ngerasa jadi orang yang bener-bener beda. Ibaratnya, kamu nemuin jati diri yang baru. Inilah salah satu kemewahan dalam hidup yang bisa kamu dapetin kalau punya banyak uang. Hidup ini terlalu singkat buat jalanin hari yang sama secara terus-menerus. Uang yang kamu punya tuh bikin kamu bisa jalanin lebih dari satu kehidupan. Sementara kebanyakan orang cuma jalanin satu kehidupan itu-itu aja. Yang paling enak dari punya duit tuh, kamu jadi punya banyak pilihan. Jadi, jangan ragu buat manfaatin pilihan-pilihan itu semaksimal mungkin. Save video ini biar nanti pas kamu udah kaya dan banyak duit, kamu tahu apa aja yang harus kamu lakuin. Sekian video kali ini, terima kasih.